Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, kebenaran hari ini 3 Agustus. Saudaraku, orang yang menaruh percaya kepada Tuhan itu memiliki isi di dalam percayanya. Jadi kalau kita mengatakan kepada seseorang, aku percaya kepadamu, itu kan pasti ada urusannya mengapa ia mengatakan aku percaya kepadamu. Tidak mungkin kan kita bertemu dengan seseorang di jalan, lalu orang itu berkata kepada kita, aku percaya kepadamu. Kita bisa bingung, apa maksudnya? Tetapi kalau kita sedang berurusan dengan seseorang, apakah itu masalah bisnis, apakah itu masalah perjanjian kerja misalnya, ya. Lalu salah satu berkata, aku percaya kepadamu, itu kan ada isinya, percaya itu, saudara. Begitu pula kalau kita berkata, aku percaya kepadamu Tuhan. Pasti ada isinya, saudara. Dan percaya kita kepada Tuhan itu bukan temporal ya, bukan untuk sesaat atau untuk 1-2 hal, tetapi seluruh hidup kita itu hidup karena percaya. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Hidup kami ini bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Nah, sekarang kita persoalkan apa isi percaya kita itu kepada Tuhan. Nah, banyak orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan, artinya mengakui Yesus adalah juru selamat dan Tuhan, lalu mengisi percayanya itu dengan pergi ke gereja saja, atau melakukan kegiatan kerohanian, ya saudara. Ini tidak tepat, sebab percaya itu seluruh hidup kita, ya, seluruh hidup kita. Setiap keputusan, setiap pilihan, setiap tindakan kita itu harus mengekspresikan percaya kita kepada Tuhan. Bukan hanya pergi ke gereja atau melakukan kegiatan rohani yang lain, ya, datang ke persekutuan doa, lalu ditambah lagi dengan bersama-sama mengunjungi panti asuhan. Kalau hanya begitu, orang tidak beragama pun juga melakukan, saudara. Nah, apa yang sebenarnya Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki di dalam percaya kita kepadanya itu? Apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita dalam mengisi percaya kita itu? Tentu, saudaraku, satu ini yang saudara harus tahu, mengikuti jejak Yesus. Bagaimana kehidupan Yesus 2000 tahun yang lalu bisa kita kenakan dalam hidup kita hari ini, sehingga orang bisa menemukan kehidupan Yesus itu di dalam hidup kita hari ini. Itu luar biasa, saudaraku. Tetapi itu sulit sekali, sukar sekali. Tetapi memang tidak ada cara lain untuk mengikuti Yesus, mengisi percaya kita kepadanya. Kalau ada dialog imajinatif ya, dialog imajiner antara kita dengan Yesus, saudaraku, kita berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Dan Yesus bertanya, mengapa kamu percaya kepadaku? Karena engkau Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa kamu percaya aku Tuhan dan Juru Selamat? Nah, mungkin kita mulai diam. Ya, kenapa ya? Ya, karena memang dia Tuhan. Ya, memang dia Juru Selamat. Banyak orang Kristen mungkin jawabnya di situ. Hanya sampai di situ pengertiannya. Tuhan kita bisa berkata, kalau kamu mengakui aku Tuhan, kamu harus tunduk kepadaku. Aku Tuhanmu. Ya, kamu harus menuruti apapun yang kuperintahkan. Kalau kamu mengakui aku Juru Selamat, kamu harus mengerti untuk apa
keselamatan itu diadakan. Keselamatan itu diadakan agar kita dikembalikan ke rancangan semula Allah, dan model manusia yang sesuai rancangan Allah semula itu Yesus. Dan kalau kita mengakui Dia Tuhan, kita taat kepadanya untuk mengenakan hidupnya di dalam hidup kita. Ya, ikut Yesus itu memang ikut jejaknya. Jadi banyak orang Kristen yang sebenarnya belum ikut Yesus. Banyak orang Kristen yang hanya beragama Kristen, ikut agama Kristen, tetapi tidak ikut Yesus. Nah, kalau demikian, suatu hari nanti di pengadilan Tuhan, orang-orang seperti ini bisa tertolak, saudara. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 9 dan 10, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Mengapa? Kristus yang mengadili kita. Yang pertama, karena memang Dia yang menebus dosa kita. Yang kedua, Allah mempercayakan pengadilan itu kepada Dia. Tapi Yesus berkata, aku tidak mengadili sendiri, aku bersama Bapa. Yang ketiga, karena Kristuslah yang menjadi ukuran dari kebenaran itu, ukuran dari keberkenanan di hadapan Allah. Itulah sebabnya dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 9 dan 10 tersebut, Paulus berkata, aku berusaha untuk berkenan, baik aku dalam tubuh ini maupun di luarnya. Saudara, jangan sampai hidup kita seperti pepesan kosong, seperti kaleng kosong tapi tidak ada isinya, seperti handphone yang hanya daminya, hanya casingnya. Kalau dami itu handphone yang terbuat dari plastik untuk menjadi contoh atau model handphone, tapi tidak ada mesin di dalamnya. Casing juga, casingnya itu hanya bungkus tapi tidak memiliki isi. Yang dikatakan Yakobus itu benar. Iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh, sia-sia. Ini sama iman itu harus punya isi. Dan isi itu ketaatan. Kalau hanya percaya Allah itu esa, iblis pun percaya dan menggeletar. Tapi kita bukan hanya percaya di dalam mulut, dalam pikiran, tetapi dalam tindakan, seperti Abraham yang rela mempersembahkan anaknya Ishak demi mengisi percayanya kepada Elohim Yahweh. Kiranya kebenaran hari ini, saudara, memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.